Terima kasih Tuhan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia selamanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali kita katakan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
kasih-Mu bagiku. Takut, takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut, takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Wasduru karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Wasduru karya-Mu,
Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami serahkan kepadamu. Sebentar kami siap menerima sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu, Engkau pakai dia, berikan kami hikmat untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan Pak. Oh, langsung ya. Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam kesempatan ini ajar kami mengerti dan ajar kami dibukakan untuk kami boleh belajar tahap demi tahap tentang rencanamu dan pola yang Kau ajarkan kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami, melayakkan kami untuk menerima anugerah-Mu malam ini. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-Mu yang mendengarkan malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Saya kalau ketemu anak muda, saya sering ngomong begini. Saya nggak tanya kamu percaya sama Yesus. Saya mau tanya, kamu ngerti nggak ilmunya Yesus? Jadi kalau saya petakan, kalau orang Konghucu ditanya, siapa Konfusius atau Kongcu itu? Pasti mereka menjawab, Kongcu itu guru yang agung, yang mengajarkan kami cara hidup, tata krama, prinsip-prinsip hidup. Demikian pula Buddha. Saya sudah buka kamera. Demikian pula kalau kita tanya sama orang Buddha, saya rasa jawabnya mirip-mirip lah. Buddha itu guru manusia yang mencapai kesempurnaan. Gautama, Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Makanya disebut Buddha Gautama. Tapi kalau kita tanya sama orang Kristen, siapa Yesus Kristus? Saya kira sebagian besar akan menjawab, dia juru selamat. Dia Allah, dia Tuhan. Itu betul, dan bahkan itu sesuatu yang tidak pernah bisa dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Juru selamat. Tetapi sekaligus bisa menjadi jebakan. Karena kita hanya melihat dianya sebagai juru selamat. Kita hanya melihat dia adalah sebuah pertolongan. Tapi kita gagal melihat dia sebagai guru. Guru yang agung. Guru spiritual yang luar biasa. Saya tidak bicara karunia Roh Kudus. Saya bicara menjadi murid Yesus. Dan Tuhan ingatkan, keinginan Tuhan salah satu adalah menemukan murid. Untuk jadi murid kita harus punya hati seorang murid. Seorang murid itu orang yang dikatakan salah satu yang dikatakan blessed, diberkati. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang mencari. Saya dulu belajar karate. Dan latihan di dojo itu 2 kali seminggu. Kalau hari ini ibadahnya 2 kali seminggu. Hari Minggu dan doa malam gitu ya. Kira-kira saya datang 2 kali seminggu. Memang adanya ibadahnya 2 kali seminggu. Latihannya, sorry. Tetapi saya berlatih itu tiap hari. Enggak pernah absen. Sampai saya masih ingat, saya itu diajak, masih kelas 6 SD, diajak berlibur di Tretes. Family ya berkreasi. Itu di Tretes, waktu itu orang libur di Tretes itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Saya masih ingat sebelum mereka kumpul ada acara, saya latihan dulu.
Jadi waktu makan pagi, saya sudah selesai untuk latihan. Saya pikir-pikir kalau hari ini kan saat teduh. Dan saya enggak pernah bolong. Saya pikir, anak kelas 6 SD. Saya enggak diwajibkan, enggak ada yang nyuruh. Enggak ada orang tua saya, latihan. Enggak ada. Saya dengan kesadaran saya latihan sendiri. Kenapa? Kenapa ya? Coba tebak apa? Ya, karena saya kepingin jadi pendekar. Karena saya kepingin jadi seperti guru saya. Bukan sebuah peraturan, tapi sebuah kekaguman. Sebuah adorasi. Sebuah ya kekaguman. Kalau mau diteruskan ya pemujaan, gitu kan. Dan seterusnya batasnya. Nah, untuk menjadi pendekar, menjadi fighter, saya tidak hanya belajar satu jurus. Saya harus menguasai beberapa paling tidak. Saya harus tahu formasinya. Saya harus tahu menguasai konsep gerakan itu. Bahasa Jepangnya bunkai. Ya, filosofinya ada tangan, pukulan ke depan, ke samping, mungkin ke belakang, tendangan juga melingkar ke depan. Nah, bagaimana terus setelah itu saya mengombinasikan? Setiap ilmu itu punya dasar, punya satu nanti advance atau apa, unsur-unsur elemen. Kalau Anda kuliah kan ada MKDK, MKK, mata kuliah dasar khusus. Lalu mata dasar keahlian, lalu mata kuliah keahlian. Jadi itu mereka menyusun kurikulum itu lapis demi lapis. Nah, saya membaca firman, merenungkan. Firman itu ada banyak kisi, tetapi salah satu dimensi Yesus sebagai guru itu ada hal yang saya istilahkan spiritual mapping, spiritual formation. Lihat ya, doa Bapa kami itu spiritual formation, mapping dari Bapa, tengah itu kebenaran, Bapa itu asli karunia, tengah itu kebenaran, di ujung adalah penyembahan, itu kemuliaan. Ini Bapa, ini guru dan Tuhan, ini raja. Lalu Matius 5-7 dimulai dari berbahagialah. Jadi you are, lalu you do, baru you do. Matius 25, 3 perumpamaan utama. Saya ketemukan kata kuncinya transformation, accomplishment, compassion. Kenapa Yesus menyambung 3 perumpamaan itu, 3 itu diurut. Artinya 3 itu nggak boleh dipisahkan. Jadi key of transformation atau dengan lain satu proses transformation, satu pergerakan untuk accomplishment, satu kerelaan untuk compassion. Itu adalah salah satu spiritual formation. Untuk kita jadi murid Yesus. Saya khawatir, saya khawatir hari ini itu jarang diberitakan. Atau tidak sempat diberitakan. Saya mengamati banyak khotbah yang mendorong, membakar hati. Itu betul dan itu dibutuhkan. Tetapi khotbah atau preaching yang memotivasi, yang memulihkan, di mana Tuhan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berita pemulihan, itu tidak bisa menggantikan satu pengertian spiritual mapping dan formation.
untuk kita punya satu menyelesaikan atau mampu menjalani sebuah perjalanan rohani, perjalanan iman. Makanya orang beriman itu dikatakan berjalan bersama Tuhan. Orangku benar akan hidup oleh iman apabila ia mengundurkan diri. Mengundurkan diri kan berarti dia berhenti untuk berjalan, berhenti untuk bertanding. Jadi iman bukan hanya percaya yang pasif, iman adalah satu keyakinan yang menjadi jalan kehidupan. Itu kalau itulah yang namanya the way. Konsep the way itu bahkan orang bela diri itu ngerti. Saya khawatir tidak semua orang Kristen itu mengerti tentang the way. Dan Yesus menyatakan, I am the way. Aku jalan. Dan murid yang orang dipanggil murid itu kepada murid tidak semua orang. Dia tantang, ikutlah aku. Nah, dalam perjalanan ini, Abraham, kita lihat prototipenya Abraham. Seperti yang dikatakan Roma, supaya mengikuti jejak iman Abraham. Oh ya, ini ayat yang saya bagikan ini ada dalam 1 Korintus 3 ayat 10-11. Kalau mau ditayangkan silakan. Sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak seorang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pelayanan Paulus adalah pelayanan yang menyingkapkan spiritual formation. Bukan hanya seorang revivalist. Oh, saya sangat menghormati revivalist. Saya sendiri belajar masuk di dalam alur itu. Saya suka. Saya melihat lawatan Tuhan itu, saya sangat ya. Tetapi saya melihat satu kebutuhan yang nggak bisa dibalak-balik. Nggak bisa digantikan. Anda makan buah nggak bisa menggantikan makan nasi dan sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Anda nggak bisa makan sayur, oke, saya nggak punya sayur, saya gantikan nasinya, saya tambahin. Nggak bisa. Kita harus mendapat asupan 4 sempurna. Ini contohnya. Apa yang terjadi pada tubuh itu refleksi dalam hidup rohani. Karena yang kelihatan refleksi dari yang nggak kelihatan. Tubuh ini akan bisa sesuatu, apa itu daya tahan, ataukah satu efek-efek tertentu kalau kekurangan salah satu atau beberapa zat yang dibutuhkan. Ini high-tech. Nah, kembali lagi perjalanannya Abraham, imannya Abraham adalah sebuah perjalanan. Dia tidak hanya percaya yang manduk-manduk, tapi dia walk. Dia nggak hanya walk, dia worship. Ini formation, ini mapping. Abraham tidak hanya percaya, dia jalan. Untuk jalan dia harus rela meninggalkan. Pak Doni pernah bagikan ada 3 hal yang ditinggalkan dan itu tidak otomatis. Dan itu benar. Negerinya, rumah ayahnya, dan sanak saudara. Tapi dia tidak cuma jalan. Dia tidak cuma meninggalkan. Dia membangun mezbah. Dia seorang penyembah. Dia tidak hanya percaya. Dalam perjalanan dia membangun mezbah di Bethel, di Hebron, saya lupa di mana, di beberapa tempat. Puncaknya di Gunung Uri. Dan setiap tempat yang dia bangun mezbah, ingat kalau dia bangun mezbah berarti dia juga naikkan korban. Heaven is open.
Heaven was open. Kenapa Yakub mimpi? Di sini the gate of heaven. Naik turun malaikat. Karena sekian puluh tahun yang lalu, opanya, engkongnya, kukungnya, itu membangun mezbah di situ. Kenapa bait suci di Yerusalem itu dibangun di Yerusalem di Gunung Muria? Karena di tempat itu Abraham membangun mezbah, bahkan mengorbankan anaknya. Dan saya tidak punya bukti, tapi saya percaya Yesus mati di titik itu, di mana Ishak dikorbankan. Saya percaya seperti itu. Karena tipologinya di situ. Dan surga terbuka di mana ada penyembahan. Ada mezbah dan ada korban. That's a worship. Nah, Tuhan mencari penyembah. Jadi iman, nah ini lihat. Bagaimana Yakobus mendefinisikan iman? How do we know that Abraham lived in faith? Yakobus 2 ayat 19. Dengan dikatakan secara eksplisit dia membangun mezbah dan mempersembahkan Ishak. Baca. Saya ulangi lagi. Kitab Yakobus itu kitab yang mau dibuang, yang mau dibakar, yang mau dikeluarkan dari kanon oleh Martin Luther. Bapak reformasi. Bayangkan. Jadi kalau saya boleh bahasakan, what is the sign of faith? Kembali ke faith-nya Abraham. Worship. Worship bukan main lagu, bukan musiknya. Itu ekspresi. Kita kembali kepada esensinya kita. Worship adalah satu hidup yang dipersembahkan. Dan kalau Tuhan berkenan, dimakan. Diambil. Diterima itu dimakan. Saya pakai istilah yang lebih menggigit, dinikmati oleh Tuhan. Menjadi satu bau yang harum. Jadi persembahan dengan apinya Tuhan menghasilkan satu dupa yang harum. Nah, Tuhan berkata, mengingatkan dia mencari penyembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Jadi semua agama itu menyembah. Mengajak orang menyembah. Tetapi yang dimaksud penyembahan dalam versi surga itu tidak penyembahan kita ingin menyembah. Tapi penyembahan dalam tatanan kerajaan. Nah, saya menemukan sebuah deception yang iblis tawarkan kepada Yesus ketika di dalam pencobaan padang gurun. Jadi kalau lihat pencobaan padang gurun dan pencobaannya Hawa, itu ada miripnya. Ada satu padanan. Iblis itu tidak membuang seluruh kebenaran. Iblis dia caranya hanya mengambil sepotong kebenaran. Karena kebenaran itu punya beberapa unsur, iblis itu ambil potongan unsur itu sehingga ada satu unsur yang masih berlaku, tapi ada unsur yang hilang. Atau ditambahkan. Iblis berkata, saya lupa, bukankah semua pohon boleh dimakan? Loh, diekstrimkan. Atau dia kebalik, semua pohon tidak boleh, semua buah tidak boleh dimakan. Nah, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Padahal Tuhan perintahnya
semua buah boleh dimakan, buah pohon boleh makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang ini jangan dimakan. Nah, yang diserang itu adalah kalau kamu akan jadi seperti Allah. Kalau kamu makan itu. Padahal Hawa itu sudah seperti Allah. Jadi iblis mengaburkan apa yang sudah ada di tangan kita. Nah, Tuhan iblis berkata yang sama, kalau engkau anak Allah, rubah itu batu jadi roti. Lah, sama. Padahal Yesus kan sudah anak Allah. Lah, saya coba petakan 3 pencobaannya iblis. Nanti saya kaitkan dengan penyembahan. Yang pertama adalah blessing. Yang hanya kebutuhan. Blessing kalau saya kaitkan, blessing apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora, blessing without compassion. Blessing itu dari Tuhan. Prosperity gospel itu mengambil hal yang dari Tuhan. Ayat firman Tuhan 100% ada buktinya. Tetapi kalau itu diambil dan compassion-nya dihilangkan. Pertama misi nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, itu akan menuju kepada wujud yang berbeda. Yang kedua, jatuhkan kamu. Grace. Tuhan itu nolong. Satu pun kamu ditolong. Without truth. Pencobaan, kasih karunia tanpa kebenaran. Jadi kasih karunia sama kebenaran itu bisa. Itu triknya iblis. Jadi ketika beberapa orang itu menekankan hanya satu unsur dan meniadakan unsur yang lain. Walaupun mungkin kita ini lebih banyak di jalur ini, tapi kita tidak boleh kehilangan unsur yang dibutuhkan. Kita nggak boleh bicara blessing without compassion. Cannot. Kita nggak boleh bicara kasih karunia tanpa kebenaran. Dipisahkan dari kebenaran. Adalah sebuah dusta kalau kasih karunia itu berdiri sendiri. Kasih karunia itu adalah satu kekuatan untuk menggenapi dan melakukan kebenaran. Bagaimana kita melihat kasih karunia hanya untuk kasih karunia. Nah, yang ketiga adalah worship without sacrifice. Jadi Yesus kamu cukup nyembah aku, kata iblis. Kamu akan tak kasih dunia ini. Padahal misinya Yesus setelah dia mati bangkit, dia jadi raja sorga dan bumi. Tapi sama iblis di twist. Kamu nggak usah naik ke kayu salib. Dunia itu kamu sudah dapat tanpa kamu harus masuk dalam salib. Nah, kalau saya bahasakan tanpa sacrifice. Worship tanpa sacrifice. Nah, kenapa saya beri judul Godship and Lordship? Saya baru dapatkan waktu kenapa 1 Korintus 8 ayat 6 coba ditayangkan. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan.
Namun bagi kita, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya through whom segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita telah hidup. Jadi Allah dalam arti yang utuh. Worship itu terjadi ketika kita melihat Dia sebagai God and Lord. Makanya Thomas waktu menyerah, Tuhanku dan Allahku. Makanya di Mazmur berapa itu juga dikatakan Tuhanku, Allahku. Makanya Daud seorang penyembah, Tuhan Yahweh Elohim berfirman kepada Tuanku. My God spoke to my Lord. Duduklah di sebelah kananku. Itu di Mazmur. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Allah itu divine being. Allah itu dianggap sebagai pemilik. Tapi pemilik belum tentu kita bersekutu. Saya kontrak rumah, misalnya. Ada orang lah pintar. Rumah itu miliknya si A. Tapi setelah saya kontrak, saya mau begini, dan dia tidak pernah datang. Jadi hidup saya sudah satu masa, sudah pokoknya ya saya mengakui saya bayar. Ya, saya sudah bayar, sudah. Saya mengakui dia pemilik rumah. Dan kalau saya merusak rumah, dan ya dia tidak datang karena sudah kontrak 1 tahun. Ya kan? Berbeda kalau yang kontrak ini adalah majikan. Sekaligus. Bukan hanya pemilik rumah. Dia kerja sama si A. Si A ini bos punya rumah. Si pegawai ini kontrak rumah dan sekaligus majikan. Dia harus taat secara langsung. Majikan atau tuan atau Tuhan itu someone who has direct authority. Jadi kalau Allah itu hanya berhenti Allah, maka kita hanya menyembah Dia sebagai berhala. Karena kita puja-puja tanpa kita mentaati. Makanya penyembahan sejati yang saya rasakan, dia nggak boleh jadi Allah tok. Dia harus menjadi Tuhan. Karena Allah kita puja, Tuhan itu kita taati. Karena Allah kita puja, belum tentu kita taati. Orang nyimpen keris itu puja, tapi dia nggak pernah taat sama keris. Kerisnya nggak pernah kasih perintah. Itulah berhala. Jadi kalau Tuhan, Yahweh itu hanya jadi Allah, maka kita akan puja-puja Dia terus. Mulut bibir kita memuji-muji Dia, mengakui Dia, iya, pemilik hidup. Tapi aku mau ke sana, ya mau saya. Saya mau ke kiri, ya mau saya. Enggak ada urusannya, karena Dia hanya Allah. Tapi kalau Dia Allah, sekaligus Dia Tuhan, Dia tuh Elohim Yahweh ini nggak hanya saya hormati, saya taati, karena Dia Tuhan. Dan itu rasa sakit untuk taat yang puncaknya ketika Abraham tuh sakit balik-balik, suruh ninggalin negerinya. Yang terakhir suruh ngelepas anaknya. Ini kan sakit banget gitu. Dan itu bukti imannya. Jadi Abraham itu tidak melihat Tuhan hanya sebagai Allah, tapi sebagai Tuhan.
Makanya saya katakan Abraham itu bapak orang beriman, yaitu dia. Tapi buat saya praktisnya he is a worshiper. Dia walk, dia walk, dia worship. Dia bangun sambil jalan, dia bangun mesbah. Dan itulah pattern kita sebagai orang beriman. Dan itulah sebabnya Tuhan mengajak Tuhan menantikan seorang penyembah dari gereja, dari umatnya. Saya ngomong gini merinding. Saya sendiri itu gemetar entah. Berapa banyak kita gampang menyanyi tanpa kita ini omongan kita ini apa benar gitu. Itu kan seperti orang merayu-rayu tapi bahasa Jawanya tuh gombal aja gitu. Saya tuh takut kalau nyanyi ini. Lagunya itu dari mana ini? Tuhan ku berikan semuanya. Bener tak? Gitu. Jadi gampang kita, karena kita nikmati lagunya, kita nikmati melodinya, tapi apa benar kita ini itu hanya sebuah nyanyian atau rasanya apa betul kita berani memberi semuanya? Jadi dia harus jadi Godship and Lordship. Dan untuk dia jadi law, harus ada ketaatan. Dan sebuah ketaatan itu yang namanya menyangkal diri dan memikul saya. Dan mengikut. Untuk mengikut kita rela kehilangan opportunity. Yang ketiga, harus in spirit. Kalau enggak, kita akan memuji sebuah konsep, sebuah doktrin, sebuah ideologi. Karena bukan person yang kita jumpai, tapi sebuah berhenti kepada sebuah teologi. Dan ini bahaya. Karena kita, dedikasi kita itu pada something. Padahal dedikasi kita harus pada someone. Dedikasi kita bukan kepada denominasi, kepada satu merek gereja. Tapi kita ekspresinya setia di satu gereja lokal. Itu nggak salah. Tetapi batiniah kita bukan apa? Hakikatnya kita sedang mengikut Tuhan yang mati buat kita melalui wadah itu. Tetapi ketika orang nggak pernah berjumpa dengan Tuhan itu sendiri, in spirit, sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, dia akan menjadi pengikut agama. Karena dia nggak pernah ketemu Tuhannya. Itu yang terjadi pada kepercayaan seberang. Makanya diganti kata agama. Agama inilah yang menyelamatkan kamu. Agama inilah yang harus kamu bela. Saya mau nulis satu tulisan pendek, Tuhan vs agama. Jadi ternyata agama itu menjadi Tuhan baru. Lama-lama. Karena orang-orang yang nggak ketemu Tuhan. Itulah sebabnya dikunci sama Tuhan, penyembah sejati itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, saya jabarkan kebenaran itu harus Godship and Lordship. Nggak bisa cuma Godship. Jadi ikut Tuhan itu kita ini harus pernah ngomong gini dalam hati, aduh Tuhan,
Aduh Tuhan, sakit Tuhan. Itu Anda waktu itu kita mengalami lordship. Yes Lord. Siap komandan, gitu ya istilahnya. Oke. Sudah 8:30. Kiranya ini menjadi perenungan. Sehingga kita nggak terjebak worship without sacrifice. Kita nggak boleh terjebak anti dengan segala perlengkapan. Jadi saya menunjukkan ada 3 hal, esensi, ekspresi, dan provisi. Kita mensyukuri provisi ekspresi. Nasi goreng itu disuguhkan dengan piring, supaya bisa disuguhkan. Dan nasi goreng itu, kalau nasi goreng Jawa, model restoran yang standar, yang bagus, ada kerupuknya, ada tomatnya, ada mentimun. Piring itu adalah provisi, kerupuk itu dan tomat adalah ekspresi, supaya nasi goreng itu ada ekspresi. Nasi goreng itu adalah esensi. Bayangkan kalau kita disuguhin nasi goreng, piringnya gede, nasi gorengnya cuma sesendok, kerupuknya udang 10 mubeng, timunnya mubeng, dan tomatnya puter juga. Kita makan rasa kerupuk dan timun dan tomat. Bukan udang, tomat. Jadi kalau nggak hati-hati, kita ini nggak ketemu hakikat esensi dari Injil itu. Kita ketemu provisinya, yang dikatakan yang ditambahkan. It's not the essence of the kingdom of God. And one of the essence of the kingdom of God, God seeking a true worshiper. That worship in spirit and truth. Saya mengatakan ini dengan gemetar, saya juga menangis. Saya diizinkan Tuhan bertemu dengan banyak ibadah. Saya merasakan tanpa saya ingin menjadi hakim, karena saya pun juga belajar. Saya khawatir ada satu gizi yang tidak mencukupi untuk menghasilkan umat Tuhan yang mencapai standar yang dibutuhkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kalau orang ingin menjadi seorang atlet, saya ini mantan atlet, mungkin hari ini masih hidup seperti atlet, enggak tahu. Kita nggak bisa makan yang seperti ordinary person. Karena atlet, tubuhnya itu didera, dilatih, disiapkan untuk sebuah pertandingan. Bukan disiapkan hanya untuk beraktivitas. That's the point. Otot, kekuatan yang dilatih itu bukan hanya untuk saya bisa jalan, bisa melakukan aktivitas secara normal. Misalnya atlet angkat bersih. Dia disiapkan untuk mengangkat satu beban 150 kilo. Itu bukan aktivitas. Itu satu achievement. Saya nggak cukup jalan kalau pelari. Saya disiapkan otot saya mampu berlari yang demikian cepat sehingga 100 meter itu tinggal 10 detik atau 11 detik. Padahal isinya kerajaan surga, para raja, orang-orang yang dipanggil untuk memerintah dan berperang. Dan imam-imam penyembah yang membawa dupa, berpakaian lenan putih, dan pewaris-pewaris yang qualified. Nah ini kembali peta doa Bapa kami tadi. Reconciliation,
transformation, qualification. Ketemu raja itu qualified. Perjalanan itu transformation. Proses. Dibetulkan polanya. Sehingga kita tidak hanya menjadi anak Bapa, anak Yesus yang disayang Tuhan, tapi kita menjadi muridnya yang mewarisi jejak tapak hidupnya, walaupun tidak sesempurna dia. Karena kita dipanggil menjadi serupa dengan dia. Tuhan memberkati, saya buka sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Cingyin kembali. Amin. Ya, terima kasih Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung on mic atau ditulis di kolom chat ya. Terima kasih Pak, saya tangkapnya ya dari apa yang di-sharingkan Pak Wana, bahwa Tuhan itu mau kita mencapai satu level kedewasaan yang mungkin tadi Bapak bilang sebagai qualification, itu suatu level kedewasaan gitu ya. Tetapi kita mesti ngerti bagaimana mencapai ke sana, karena kita lihat banyak orang mungkin di gereja lama, ya gitu-gitu aja gitu, nggak ngalami perubahan, ya datang ke Tuhan di gereja 20 tahun masih cari Tuhan karena pengen ditolong gitu ya. Bukan salah untuk pengen ditolong, tetapi ada suatu level di mana Tuhan itu mau kita melakukan kehendaknya gitu ya. Tetapi kita tuh masih terjebak mau Tuhan melakukan kehendak kita, nolong kita terus gitu ya. Jadi saya tangkap dari message-nya Pak Kwame itu adalah tidak cukup bahwa kita itu hanya menerima Tuhan sebagai penolong kita. Tapi dia harus menjadi Tuhan di atas hidup kita. Lordship itu dari Tuhan. Ada ketaatan gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau di gereja ya seringkali kita dengar gini, ayo nanti waktu kita menyembah ya, mungkin ini juga untuk anak-anak muda yang di tempatnya di Kristin ya. Oh, kita menyembah itu kita kerasa hadirat Tuhan. Tetapi penyembahan, kalau kita hanya nyanyi, tanpa kita itu bawa korban, persembahan di hadapan Tuhan, nyanyi kita nggak ada hadirat Tuhan gitu loh. Tapi kita hanya ada mungkin musik di dalam gereja yang mungkin memainkan perasaan kita ya. Jadi kita tuh bisa nangis. Tapi waktu di rumah kita sendiri nyembah, duh nggak bisa nyembah ya aku ya. Kok kering ya di rumah? Bukan kering, karena yang menyembah memang bukan rohnya, yang menyembah jiwanya. Oleh karena fasilitas musik gitu loh. Tetapi kalau kita mengerti apa arti penyembahan, kita menyembah, kita bawa sesuatu di hadapan Tuhan, bawa korban, maka nggak ada musik di gereja, itu kita tetap bisa merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mungkin ada hal tertentu yang tadi yang Pak Gwana bagikan itu harus kita jalani dan kita alami. Nggak gitu kita hanya punya agama, tapi kita tidak punya hubungan yang bersama Tuhan, yang dimana Tuhan itu memimpin kita mencapai kedewasaan itu. Dan tanpa mencapai kedewasaan, kita hanya punya suatu agama yang tidak pernah bisa memuaskan kekosongan di dalam jiwa kita. Ada yang mau tanya enggak ya? Sebentar saya lihat. Jadi ketidakdewasaan itu bukan mengurangi sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan itu tetap sayang sama kita. Tetapi dalam kebenarannya kita nggak qualified. Dalam kasihnya dia nggak berubah. Dia tetap sayang sama kita. Itu yang saya rasakan. Lalu yang kita harus waspada, anak kecil atau yang nggak dewasa, dia akan jadi korban. Yes. Nah, akhir zaman ini, zaman yang dikatakan Paulus itu berbahaya. Berbahaya tidak selalu dalam bahaya jasmani, tetapi virus dosa itu demikian kuatnya. Dan orang-orang yang tidak dewasa itu akan berguguran dulu. Kok dewasa, yang hamba Tuhan aja bisa berguguran. Gitu. Dan begitu, virusnya tuh seperti pandemik gitu. Lah kalau antibodinya, nah gimana tuh ngelawan ya? Anda harus terima vaksin 2 kali itu kan misalnya kayak gitu. Booster itu kan teknologi untuk membangkitkan antibodimu. Lah itu satu contoh. Kalau antibodi kita kurang,
Lah, bagaimana rejuvenate, menaikkan antibodi itu kan semua ada caranya. Jemur badan, olahraga atau apa. Tidak ujuk-ujuk. Sudah berhenti pokok, jangan jaga no ujuk-ujuk. Kita ini sukanya ujuk-ujuk gitu, otomat apa ya? Take it for granted. Semua itu ada caranya. Ya, silakan. Ya, C. Esther apa mau tanya C. Esther apa Pak Surya? Enggak ada, Yin. Ya. Pak Surya apa mau tanya Pak Surya? Belum lagi menikmati. Oh. Ya sudah, saya yang tugasnya ringan ya nanti. Pak, saya ini mumpung ya kita ini ada di sini ya sekalian diskusi gitu ya Pak. Kadang-kadang Saya gini, saya nggak ingin bikin Anda stres loh ya. Saya ingin mengajak Anda berpikir, merenung. Makanya saya percayalah, sayangnya Tuhan tuh nggak kurang. Tuhan tuh enggak marah-marah begitu, enggak. Tuhan tuh tetap sayang sama kita. Tapi yang saya maksud, kita nangkap kerinduan Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan tuh ingin sesuatu yang dia rindukan, sebetulnya ada unsur semuanya itu tuh kebaikan kita. Amin. Amin. Sebenarnya kembali ke kebaikannya untuk kita juga. Jadi bukan untuk Tuhan tok gitu ya. Enggak. Misalnya seorang anak ya, olahraga gitu ya. Misalnya ini, atau makan lo ini. Nah, kalau dia nurut, itu untuk kebaikan, tubuhnya lebih sehat, wah ototnya keluar gitu ya. Tapi misalnya dia enggak melakukan itu, bapaknya juga enggak menghukum. Tapi dia mengalami kerugian. Ya, tubuhnya jadi gemuk ya. Ya, ibul-ibul gitu, lari nggak bisa cepet gitu ya. Nggak dihukum sih gitu. Nggak dibuang, enggak. Oke, silakan. Supaya diskusi kita nggak bikin stres. Waduh, ini saya mau dihakimi. Enggak, kita jangan merasa kita dihakimi. Kita justru, nah misalnya seperti tadi saya latihan tiap hari itu bukan karena dihukum. Ya saya kepingin aja. Gitu. Kepingin karena saya kagum lah ini. Ngefans sama si pelatih ini. Lah kita ini percaya Yesus, kita nih bisa memuja Yesus, tapi kita enggak ngefans sama Yesus. Sehingga kita ini enggak terbesit. Aku ya kepingin member Yesus. Loh. Amin. Padahal murid itu semua kepingin jadi seperti mirip gurunya. Kan begitu. Amin. Amin. Saya tuh ngefans sama guru saya dulu. Masih anak muda. Lah, itu penting hamba-hamba Tuhan itu sebagai satu pijaan. Tapi hamba Tuhannya jangan membiarkan orang-orang itu mengagumi dia terus gitu ya. Ya saya ini juga murid gitu, bilangnya gitu aja begitu. Guru agungnya itu Tuhan Yesus. Gitu loh kira-kira. Amin, Pak. Amin. Silakan Pak, mungkin mau tanya ya Pak Ahok ya. Pak Ahok Tirta Kanada. Dari Kanada ya Pak? Iya, di Kanada. Di Kanada, bukan dari Kanada. Wow. Ini jam setengah 9 pagi. Setengah 10. Oh, setengah 10. Ya, ya. 9.30 pagi. Mungkin mau bertanya ya Pak? Yang nggak bertanya, ya saya mengamini itu Pak. Memang kita di Tuhan sebenarnya harus, ya itulah kita ngefans, kita lakukan apa yang kita dapat pelajaran, ya seperti guru kan gitu. Kalau kita ilmu yang guru paparkan hanya kita dengar doang, oh bagus, ya itu bagus, oh, kita tidak lakukan, itu sama itu aja. Seperti ini Pak Ahok, seperti lihat bodybuilding gitu ya, Adirai, tahu Adirai ya? Adirai, ya. Adirai, minggu lalu lagi lihat lagi, tapi kita nggak pernah fitness gitu ya. Nggak ada gunanya. Ya, ya ngimpi doang, tapi kita suka lihat, wah kita kagum, wah ototnya begini, ini memang betul ini harus begini. Tapi itu ilmu itu bidang itu bukan untuk dilihat gitu loh. Wujudnya itu exercise gitu loh.
langkah pertama memang harus itu dulu, Pak. Kita dengar terus kita lihat, kita Ya, lakukan. dengar itu satu Baru untuk kita dapat. memotivasi kan, Mbak, gitu loh. Tapi jangan Baru terus kita dapat dijadikan hasilnya. pertunjukan dengar, waduh, ini gimana ya bikin ibadah yang lebih keren lagi. Mana ibadah yang oh lampunya kurang, oh sorry, oh pakai dry ice supaya benar. Kan Pakai beras. lalu akhirnya ekspresinya yang dibesar-besarin terus gitu loh. Saya nggak anti ya. Saya ini ya sudah bukan orang muda, tapi saya juga nggak tua-tua, nggak berjiwa tua lah. Saya suruh ibadah yang kelap-kelip itu juga nggak anti, saya nikmati aja gitu loh. Suka juga gitu loh. Tapi yang saya warning itu jangan sampai ekspresi itu melahap atau memakan esensi itu aja. Yes. Jadi orang romantis itu kan boleh toh sayang-sayangan gitu ya. Tapi lah yang romantis sayang-sayangan duit nggak pernah kasih, selingkuh lah ya omong kosong kan gitu ya. Aduh, lah kita nih kalau kita terlalu banyak romantisme ngomong sama Tuhan, oh Tuhan gitu ya. Tapi taatnya tuh nggak ada, terus gimana gitu. Ya memang Saya kita nggak ngomong hidup sempurna loh ya, nggak ngomong sempurna. Kalau kita anak kecil kan ada, kita tumbuh itu kan ada salahnya. Tuhan tuh ngerti, nggak nuntut tiba-tiba kita taat 100%, ya siapin palu kurang taat deh gepuk gitu ya, enggak lah. Gitu. Ya selama kita masih hidup di dunia kan kita masih melihat hal-hal yang juga enggak benar di mata Tuhan. Ya, kita tidak menutup mata dengan itu. Justru kita menutup mata dengan seperti itu, kita nggak tahu itu nggak benar gitu. Jadi saya juga di dalam hidup saya dari muda sampai sekarang, hal yang negatif saya lihat, oh ini nggak benar. Jadi bisa jadi perbandingan untuk, oh ini yang benar gitu. Kalau kita nggak pernah melihat yang buruk, kita nggak tahu yang kita nikmati ini yang indah gitu kan. Itu kalau saya. Tapi ya jangan ditafsirkan nakal dulu baru nanti terima Tuhan ya. Ya jangan ngalamin nakal dulu baru kita bertobat. Jangan. Ya rusak dulu. Ya karena orang rusak bisa pulih itu kalau tidak ada anugerah Tuhan tidak bisa, bablas bisa. Habis mati dia. Betul. Tapi kita hidup di dalam dunia sih, saya ngalamin nyimpang-nyimpang itu udah pasti. Karena kita sebagai manusia hidup di dunia itu semua ada. Kadang-kadang yang nggak benar itu lebih nikmat dari yang benar loh. Benar saya ngalamin. Tapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, wah ini gue udah nggak benar nih. Balik lagi gitu. Jadi tetap kita stay. Kita ada ibaratnya kita ada rel, ya kayak kereta jalan di rel. Karena kereta mah jalan di rel, liwat dari rel nggak gabruk ya. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita keluar dari rel, tapi Tuhan yang elingin kita, lu udah di luar rel tuh. Nah, balik lagi gitu, back to basic. Itu ya di dalam hidup itu bohong aja orang ya bilang pendeta besar kayak apapun, dia nggak pernah ngalamin hal seperti itu bohong. Saya nggak percaya. Ya, hanya Yesus yang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Makanya tapi Yesus juga ngalamin cobaan, dicoba, tapi dia tidak betul. Jadi makanya jadi pendeta itu jangan terlalu jaim gitu loh. Ya sama manusianya lah gitu. Betul. Saya selalu bersaksi loh. Saya sebagai manusia itu ya ada nakalnya, ada pikiran ini. Cuma saya kembali seperti Pak Ahok itu, saya takut ditinggal Tuhan gitu. Keluar dari rel, sudah Tuhan kan keluar daripada dari, saya kehilangan kau ya saya melok aja dah. Keluar dari rel enggak ada, tapi kita dielingin, lu udah keluar dari rel tuh. Nah, balik lagi gitu. Kalau saya gitu, ya saya udah umur 76 nih saya. Udah cukup ya. Saya ngalami hal-hal waktu masa muda saya dengan keluarga dan sebagainya banyak. Ya kita dalam situasi kita tertekan, misalkan nggak punya uang, ya kan? Uang itu pikiran-pikiran yang negatif kan, cari jalan
pintas gitu kan, jalan tol ya, gimana? Tuh, ada. Tapi kalau kita tetap ya kita tahu relnya kita di situ, oke, mungkin ini ya kan Ya, sementara itu ya kan. itu yang saya tadi itu bahasakan jadi lordship. Enggak cuma godship yang dipuja-puja. Jadi kita nih harus ada dia tuan, dia apa ya? Rasa hormat gitu ya. Ada rasa segan, ada takut atau apa istilahnya. Jadi dia jadi tuan yang untuk kita taati. Ya, tetapi tuan yang dia juga seorang bapak. Jadi itu semua elemen itu harus masuk. Ini yang saya mau tekankan. Kita nggak bisa membangun hidup rohani itu satu elemen, gitu ya. Makanya ada iman, harap, dan kasih. Iman tok tanpa kasih, tanpa harap nggak bisa, gitu loh. Jadi elemen itu harus lengkap. Semua teknologi itu punya banyak unsur. Ya, tubuh kita ini contoh, ini high tech. Kita punya banyak sistem tulang, sistem syaraf, sistem hormon. Itu campur bergabung dalam satu. Jadi ini yang kita harus pelajari, teknologi ilmunya Yesus itu bagaimana formasinya. Itu setelah itu pun ya kita harus lakukan. Tetapi pengetahuan itu akan membantu kita how to fight, how to atau bisa menang gitu. Jadi be overcome. Ya. Karena kita ini melewati sebuah pertandingan. Lah untuk bisa bertanding harus berlatih dan tahu aturan mainnya gitu loh. Tata mainnya. Siap apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi itu dosa. Dosa itu di mana? Jangan cuma setan, iblis, penggoda. Tubuh dosa kita. Lalu kuasa maut. Nah, jadi medannya harus kita pahami. Itu belum menjamin 100%. Tapi itu akan membantu. Karena Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Selain dia memang hatinya nggak benar. Nah itu semua harus perlu. Pengetahuan perlu, hati juga tulus. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti kita ngomong terlalu banyak. Beri kesempatan yang lain. Sudah jam 9 kurang seperempat. Kelihatannya nggak terlalu ya saya nggak tahu, silakan aja kalau yang ada yang mau bertanya. Ya saya ngalamin juga Pak, pada saat kita jatuh ya, orang tipu saya. Wah itu pikiran jelek kan mulain kan, tapi Tuhan kasih arahkan. Udah ambil aja barang-barangnya dia. Saya sampai pakai polisi itu. Sampai pakai polisi saya coba. Itu sebenarnya kan orang mengasihi ya, tapi harta gua anak gua, bini gua nggak bisa makan ini habis. Sampai saya pakai polisi, tapi tetap kita tahu bahwa rel itu ada di sana. Sampai polisi itu ambil semua hartanya dia, barangnya udah kita balik, ya udah. Sisanya udahlah nggak apa-apa dah. Nah itu kita memulai lagi hidup kita dari A lagi coba. Ya kan kalau kita ya kan nggak punya rel, kita waduh lebih kasar lagi. Ya kan itu yang saya ngalamin. Sampai kita ya udah sementara dengan uang yang apa adanya lah, kita jual nasi uduk dulu di belakang rumah. Istri juga ada sedikit emas-emasnya saya jual dulu dah, bakal modal lagi, mulain lagi. Nah itu. Wow. Ya kan? Itu kita kadang semua ngalamin lah ya, hidup di dunia ini nggak ada ikut Tuhan itu mulus, nggak ada. Itu kita ngalamin asal satu ya, kita tahu rel kita tuh di sana gitu. Kita kadang-kadang keluar dari rel nanti dielingin oleh Tuhan, oh rel lu di sana tuh, ya balik lagi gitu ya. Itu aja. Ya Pak Ahok, terima kasih. Sampai anak-anak saya juga ya boleh dikatakan ya puji Tuhan bisa berkeluarga dengan istilahnya pekerjaan yang istilahnya layak ya. Kebetulan juga istri saya memang anak pendeta istri saya. Jadi ya saya dipengaruhi juga kan ya dengan mertua gitu. Tapi enggak 100% saya ikut yang enggak, karena saya dari keluarga saya yang tidak kenal Tuhan, Bapak Ibu saya.
Tapi mungkin itu jalan Tuhan. Saya pikir Tuhan mau saya jadi orang yang kenal kepada Dia. Saya ngalamin mujizat-mujizat luar biasa. Sampai saya jatuh Haleluya. ke jurang 15 meter nggak mati tuh coba. Kalau bukan tangan Tuhan nggak mungkin. Dalam situasi 2-3 jam saya tidak sadar. Saya orang dewasanya satu itu. Di antara 8 itu yang terjun ke jurang itu, cici saya perempuan, saya laki-laki yang dewasa. Yang lain anak-anak 5, 6 tahun, 8 tahun paling gede. Ada perempuan juga muda lah. Itu saya yang lakukan itu. Ya. Puji Tuhan. Sehingga semua bisa terangkat. Saya dalam tidak sadar. Bagaimana saya bisa bilang dalam tidak sadar, selesai di rumah sakit, Serang itu di Ciomas terjadi. Itu saya udah diobatin semua, muka saya udah bengep gitu, ya udah tangan kiri digendong gini ya pakai perban. Sadar terus saya tanya, Enci saya, kita di mana ini? Nanti saya jawab, karena nanti saya juga nggak tahu bahwa saya nggak sadar, tapi saya yang ngangkatin satu persatu. Enci saya bilang, lu dari tadi ngoceh melulu, kita kecelakaan ini. Wow. Gitu. Nah di sini cici saya ceritain kepada dokter. Nah, dokter tahan untuk tidak boleh pulang ke Jakarta. Karena dokter lihat ini berbahaya karena menurut dokter saya kena geger otak parah. Orang kena geger otak parah belum mati, masih bergerak. Tapi gerakan tidak terarah, nggak sinkron mata dengan gerakan tangan dan kaki nggak sinkron. Tapi saya kan sinkron ya, nah, bisa naik pelan-pelan. Orang kampung hanya kasihin bambu. Bambu kan panjang-panjang. Kalau di pinggir jurang tuh pohon bambu banyak kan di Serang. Ditebangin, diturunin ke bawah. Kita hanya pegang bambu itu naik satu persatu. Coba, luar biasa. Ya, itu pertolongan Tuhan. Luar biasa. Itu saya sudah kenal Tuhan itu. Sudah pacaran. Jadi istri saya yang sekarang itu dia udah pacaran saya. Itu terjun ke jurang bersama dia. Ya, sampai dokter bilang tidak boleh, kamu nanti berbahaya. Di dalam perjalanan Jakarta Serang itu nggak seperti sekarang 1 jam sampai jalan tol. Dulu jalannya kecil, rusak, jadi 4-5 jam baru bisa Jakarta Serang sampai. Tapi pikiran saya udah normal gitu kan. Saya bilang dokter kasih keterangan semua apa yang saya alami, nanti di Jakarta saya masuk rumah sakit. Kan udah normal, kan gitu kan. Sebab saya berpikir orang tua saya nanti kalau ngunjungin saya, besuk saya di rumah sakit, aduh 1 jam, 1 hari kan hanya untuk ngunjungin saya di Serang. Itu nggak efektif, ya kan? Betul nggak? Nggak praktis sekali. Pak Ahok, pikiran saya udah. Pak Ahok, maaf ya, ini gantian ya, masih ada yang mau bertanya. Ya udah. Yuk. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan ya Pak. Bagaimana cara kita supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tuhan itu a person. Jadi relation itu something that we have to learn. Dan hakikatnya adalah seperti bapak yang melatih mendidik anaknya. Jadi kita mulai denger-dengeran, mulai nurani kita ini mulai dilatih. Nah, tetapi juga tentunya kita belajar firman. Dari firman kita tahu kehendaknya. Tetapi firman nggak berhenti firman tertulis. Karena Roh Kudus akan mengurapi firman itu. Jadi seperti anak kecil, dia bertumbuh. Pertama dia ya nggak ngerti orang tuanya. Pelan-pelan dia kenal, oh ini orang tua saya, ini papa saya, mama saya. Tapi dia juga belum tentu ngerti maunya apa. Jadi dia mau karepnya sendiri. Tapi terus dikasih tahu, oh ya nggak boleh ya. Terus berdialog. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jangan tunggu pengalaman supranatural. Jalani yang natural. Nanti di tengah-tengah yang natural, Anda akan melihat intervensi dan sesuatu yang supranatural. Baik yang langsung maupun tidak langsung. Tetapi kalau orang hanya mengharapkan, ya saya belum dengar suara Tuhan. Ya biasanya malah nggak pernah dengar.
Tetapi kita apa sebatas pengertian yang kita sudah capai. Lakukan dalam taatan. Kiranya seperti ya itu tuh. Jadi apa ya? Gini aja lah. Makanya saya percaya dengan shift kehidupan. Pernah mikir nggak? Burung kok bisa terbang? Anak manusia itu loh, sekian tahun dia mulai bisa ngomong. Loh, binatang kan nggak pernah bisa ngomong. Terus kecerdasannya tuh luar biasa. Loh, kenapa kok dia bisa mampu seperti itu? Ya karena dia manusia. Selain dia berlatih. Nah, bisa juga orang ini udah percaya Yesus, tapi belum lahir dalam roh. Seperti bayi sudah ada dalam kandungan. Dia belum keluar dari kandungan. Dia juga nggak bisa melihat metaverse realita ini. Makanya Tuhan bilang, ini kan ayat dipakai untuk soal masuk surga dan selamat. Ya, kamu belum selamat. Enggak. Kalau engkau nggak lahir dalam roh, dilahirkan dari roh, kamu nggak bisa melihat kerajaan surga. Jadi kalau bayi dalam kandungan, dia nggak bisa lihat kamarnya. Dia nggak pernah lihat orang papa mamanya, karena dia belum lahir. Dia belum masuk di dalam alam realita ini. Nah, dia tinggal di dalam alam yang namanya rahim, dunia rahim ibunya. Tapi dia sudah ada. Namanya sudah tercatat, mungkin begitu. Tapi dia belum lahir dalam roh. Apa itu alam agama, Pak? Alam agamawi, Pak? Saya enggak tahu. Pokoknya dia bisa kenal Tuhan, gitu loh. Tapi dia belum kenal, dia nggak bisa. Anunya belum aktif, ya. Ya agama, ya istilah ya, boleh saja pakai itu agama, apa itu, ya Taurat, sebenarnya ada toh. Agamawi yang Taurat. Kita, tutor kan, ya selama belum akil balik, gitu loh kan, gitu loh. Nah, itulah pentingnya pelayanan yang membawa orang itu lahir dalam roh. Yes, amin. Karena enggak semua pelayanan bisa membawa orang lahir dalam roh. Sudah jelas ya, Neni ya. Neni mungkin mau langsung tanya Pak Neni. Aku rasa kamu juga pasti sudah alami ya, Neni, apa yang dijelaskan Pak Kwenaya. Dari yang belum ngalami ke yang sudah ngalami ya. Iya, betul gitu. Momen loh, kok saya ditaruh. Jadi kalau sudah lahir dia belajar, masih belajar kan gitu. Ya lihat aja anak kecil itu loh, anak kecil bertumbuh itu kayak apa. Itu Ya, kan refleksi sebetulnya. Ini taunya cuma hukum Taurat aja, Pak. Lo pertamanya gitu loh. Dulunya. Ya. Lama-lama hukum Taurat itu sebuah bayangan untuk kita ini belajar mengenal pribadi Sang Firman itu. Iya, betul. Kenapa sih kok kita ini harus beralih dari hukum Taurat kepada Dia? Karena peraturan itu tidak pernah membawa kehidupan. Istilah saya ya, mungkin aja membawa jadi benar, hal benar, tapi tidak mengandung kehidupan. Yang bisa membawa kehidupan adalah kita ketemu pribadi Sang Firman itu. Di dalam Dia ada hidup itu. Amin. Ya. Nah, sudah. Lah bagaimana? Siapa yang memiliki Sang Firman, dia memiliki hidup. Amin. Amin. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau memiliki peraturan dapetnya frustasi, Pak. Bisa frustasi, bisa jadi orang yang legalisme. Yes. Karena dia merasa mampu. Yang enggak mampu frustasi, yang mampu jadi sombong. Gitu loh. Terus jadi hakim. Oh, kamu ya enggak taat, kamu enggak gini, kamu bolos, kamu gini. Itu terus. Gitu. Ya, itu ahli Taurat kan sukanya nyari orang berdosa, nyari dosanya orang. Sorry. Kebanggaannya tuh bisa nemukan dosanya orang. Makanya Tuhan kan sampai nulis sesuatu. Siapa yang nggak pernah berdosa silakan lempar batu. Itu kan sebetulnya karena saking hobinya mereka itu menemukan dosanya orang. Nah ini hati-hati gitu loh. Hobi kita ini kalau sampai suka lihat apa ketemu dosanya orang ini bahaya.
Ya, saya sampai secara ekstrem begini. Musuh utama Tuhan itu bukan preman, agama. Karena agama itu penghalang akhirnya orang mengenal Tuhan. Karena dia akan tumbuh menjadi saingannya Tuhan. Agama dan berhala. Tapi yang paling tidak ketoro itu agama. Akan melahirkan self-righteous. Merasa benar. Dan ini halus ininya. Masuknya itu halus. Jadi, ya saya ngomong begitu tuh bukan untuk memikir orang si A si B. Karena saya memikir itu lahir dari saya ini bergerak dalam namanya pelayanan, kegiatan rohani. Jadi saya dalam peta, dalam pemikiran itu, waduh, saya bilang ini, aduh Tuhan, saya nggak ingin ketemu Engkau, dan ternyata saya kedapatan itu, saya pikir begini, ternyata saya begitu gitu loh. Itu, waduh, saya nggak bisa bayangkan hal seperti itu. Dan itu oleh John Bevere, itu dalam penglihatannya itu digambarkan seperti itu. Sebagian orang itu begitu yakin dia diterima Tuhan. Termasuk Benny Hinn dalam kesaksian pribadi. Itu ngeri. Saya nggak ngomong, saya nggak ingin ini pengalaman orang ya, nggak bisa dijadikan patokan 100%. Tapi saya nggak ingin petakan itu selamat nggak selamat. Tetapi paling tidak Tuhan tuh nggak puas gitu. Dan Benny Hinn melalui pengalaman itu sangat-sangat tersentuh hatinya gitu. Dan sangat-sangat membuat beliau ini apa ya? Saya melihat tuh satu nuansa yang berbeda. Gitu. Oke. Ya. Pak, mungkin kalau sudah tidak ada yang mau tanya, mungkin Pak Wana bisa doa penutup ya, Pak. Baik. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita, kekuatan kita ini dimulai bukan tuntutan-tuntutan ya. Alami dan rasakan cinta. Tapi cinta itu sesuatu yang harus kita pelajari. Cinta itu memanggil kita untuk memberi. Cinta itu memanggil kita untuk menyerahkan diri. Cinta itu bukan hanya membuat hati kita nih mendayu-dayu dan lifted high, lifted up, gitu ya. Sampai di situ saja. Jadi tadi di sini hadirat Tuhan bukan, aduh enak, lego. Ya itu ya boleh. Tapi kita nggak boleh terjebak hanya sampai di situ. Nah, makanya dikatakan love itu feeling to be learned. Sesuatu yang kita pelajari. Dan kasih yang ditawarkan Tuhan mengajak kita untuk berjalan mengikut Tuhan. Sehingga kita menjadi sungguh-sungguh orang yang beriman. Bukan hanya orang yang menerima pertolongan Tuhan. Dan orang yang menerima pengampunan Tuhan. Tetapi menjadi orang yang beriman yang berjalan bersama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita semua. Bapak terima kasih untuk pelajaran dan pengertian malam ini. Kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang rela dan kekuatan, anugerah untuk mengerti, dan kami tidak hanya berdiam secara pasif, dan kami melangkah dengan aktif. Tuhan, kami mau melakukan yang seberapa yang kami bisa dalam anugerah-Mu lakukan. Sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau tidak kecewa dengan kami. Sekalipun kami masih jauh dari sempurna, tapi kami sudah belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Oke. God bless you. Selamat malam. Terima kasih. God bless. Banyak Pak Wana, Tuhan berkati. Yuk. Kita akhiri ya.